Kemudian ya ada bagian otak yang kalau di kedokteran kita sebutnya fontanella. Ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau bahasa Indonesianya ubun-ubun. Pada saat kita masih bayi atau anak kita masih bayi, di daerah fontanella ini tulang tengkorak belum menyatu. Makanya langsung kulit berlapis-lapis, udah langsung nih otak di dalamnya nih. Kayaknya hati-hati nih, lembut. Kalau kita pegang di sini suka ya terasa itu ya detaknya jantung sampai juga ke otak ini dari bawah ya, atau listrik yang ada di otak terasa di daerah sini. Nanti semakin besar, kepala ini semakin besar, ini ya tulang-tulang ini menyatu dan tinggal sedikit lagi. Jadi memang tetap ada lubang di situ, ya di kepala kita nih, di sini. Ya, persis di sini. Ya, nah itu namanya ubun-ubun. Bu Aisyah mau cerita apa tentang ubun-ubun? Nah ini dia ya. Jadi rupanya saat berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzalimi, membunuh, ternyata dikeluarkan neurotransmitter yang sangat banyak dari daerah limbik ini. Tadi kan limbik tadi itu otak mamalia tadi kan, daerah yang mengatur emosi ke daerah prefrontal di bawah ubun-ubun. Kan ilmu di sini nih, prefrontal sini ya, pengalaman di sini. Gak punya ilmu. Ada juga orang punya ilmu, tapi entah kenapa mungkin dia kepepet pertamanya ya. Akhirnya dia berdusta, maka memori waktu dia berdusta, itu terjadi sambungan neuron yang dahsyat, neurotransmitternya dari limbik system ini berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Dan ternyata ini di bawah ubun-ubun. Di bawah fontanella anterior tadi. Di sini dia. Berkata kotor juga, ya itu tersambungnya di sini. Jadi ternyata di lokalisasi Allah membuat tempat otak yang pada saat kita berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzolimi, membunuh, itu di lokalisasi persis di bawah ubun-ubun. Jadi kalau ditanya, ya dosa itu di otak, apa yang terjadi? Dosa di otak akan terjadi satu tempat di bawah ubun-ubun terlokalisasi, dosa-dosa berkumpul di situ. Ya, kita ada lah, ada. Cuman nanti ada orang yang ya dosanya bertumpuk-tumpuk di sini, dia tidak mau berhenti untuk ya melakukan dosa, terus saja berdusta, terus saja menipu, terus ini di sini, di daerah sininya ini karatan istilahnya. Bahasa populernya karatan. Ya. Makanya kalau dalam ilmu ya transactional analysis in ya psikiatri atau dalam psikologi ini sering disebut alter ego. Kalau orang sudah bertumpuk-tumpuk dusta, akhirnya jadi penipu, pembohong, begal, itu namanya alter ego. Punya memori yang awalnya mungkin dari trauma, cuman tidak diobati, tidak mohon ampun, ya terus saja melakukan. Ini ada istilah kita alter ego. Ya, bagian diri yang menjadi alter, yang menjadi jahat. Kadang alter ego yang di sini bisa membunuh yang lainnya atau bisa mengalahkan watak aslinya karena watak di daerah sini. Bahkan alter ego bisa mengalahkan ilmu-ilmu yang dia dapati sejak kecil, mungkin dinasehatin, jadi orang harus jujur, ya baik sama orang, yang benar, sikapmu yang pantas. Tapi kalau di sini sudah jadi alter ego, ini dia bisa menekan ilmu yang di sini, menekan otak bagian sini. Dan jadilah orang yang jahat. Jahat. Dalam Al-Alaq ayat 15-16, bismillahirrahmanirrahim, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ya. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya
yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Jadi ini memang ya sudah ada di surat Al-Alaq ayat 15-16 ini. Ilmuwan baru menemukan di abad-abad terakhir ini bahwa pada saat alter ego itu terbentuk, ternyata persis di bawah Fontalela, persis di bawah ubun-ubun. Dan Allah ingatkan kita kalau nggak berhenti berbuat dosa, karena dusta dan durhaka ini kan jelas dosa ya. Ya dosa kecil menjadi akhirnya dosa besar kan durhaka itu. Ya, itu ditarik loh. Apakah itu di akhirat? Apakah itu di dunia? Dua-duanya. Di dunia juga ditarik. Nanti dalam bentuk macam-macam itu. Ya. Nah, sekarang ini dia nasyah di daerah ubun-ubun di sini. Jadi baru ketahuan ada terlokalisasi itu. Kalau orang yang sering berdusta, durhaka, berkata kotor, zolim dan sebagainya, menipu dan sebagainya. Kemudian lanjutan ayat itu falyad'una dia. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi ini orang-orang yang suka berbuat dosa ini atau yang punya alter ego atau penipu, pembohong itu kalau ya sudah dikasih tahu awas loh kamu nanti ya kena hukuman. Oh, dia akan memanggil golongannya untuk nolong. Jadi nanti dia bohong lagi ke sana, bohong lagi ke sini. Wah, saya dizolimi, wah saya jadi tumbal, wah dia nyari terus. Ya. Begitu juga di akhirat nanti dia cari golongannya, tolong dong, tolong gitu. Tapi ya ayat 18-nya sanada'u zabaniyah. Ya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Itu malaikat yang luar biasa nih. Serem-serem nih. Jadi orang penipu, pendusta aja sudah di akhirat aja masih minta tolong untuk sama sesamanya si penipu-penipu ini. Tapi kata Allah, ntar dulu ada malaikat zabaniyah ini. Ya, nah, kemudian lanjutannya kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi kita tuh nggak boleh patuh ini sama alter ego nih. Ya, ini udah double nih. Sekali-kali janganlah, double Allah ingatkan kita, kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, nah ini dia, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Sudah dikasih tahu oleh Allah dan Allah kasih cara untuk bisa ya pulih dari alter ego itu. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ya. Kami selama ini sejak mengurus anak-anak pecandu narkoba kan mereka itu berbuat dosa yang bertumpuk-tumpuk ya. Mereka akhirnya berbohong, mencuri, bahkan durhaka dan sebagainya. Ya. Makanya pada saat direhabilitasi, cara yang paling benar-benar dahsyat, benar-benar mujarab adalah sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Maka sholatnya nggak boleh bolong-bolong orang-orang yang seperti itu. Ini udah dikasih tahu caranya. Ya. Kemudian ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, tetap mengamalkan dustanya, maka tidaklah Allah butuh untuk menilai puasanya, meski ia bersusah payah seharian menjauhi makanan dan minum. Orang suka banyak dusta, tetap puasa itu ya rugi juga. Jadi hati-hati ya, amalan apapun jadinya ya sia-sia. Karena masih tetap berdusta, masih tetap melakukan dosa. Ya. Jadi ini ada namanya korteks dorsoprefrontal ini. Ini persis ini agak atas lagi dikit ini yang di bawahnya ubun-ubun. Kalau ilmu kan di sini ya prefrontal korteksnya. Ya. Apa sih yang terjadi sih Bu Aisyah di dalam otak prefrontal ini? Akan terjadi sambungan neuron, koneksi neuron atau sel otak. Ya, pada saat kita belajar terjadi koneksi otak di situ. Pada saat kita ya belajar prinsip-prinsip bagaimana sih ya apa yang Allah tidak suka pada kita, apa sih larangan Allah. Ini di daerah sini nih itu akan tersambung neuron-neuron ini kalau kita cari tahu terus. Yang dilarang Allah apa sih?
Yang Allah perintahkan dan yang wajib yang mana sih? Yang mubah yang mana sih? Yang makruh yang mana? Itu perlu belajar memang kita. Agar kita punya guidance di sini. Ya, guidance di sini. Nah, namun sekali lagi pada saat juga kita melakukan dosa, mungkin awalnya dosa kecil yang gara-gara ini limbik sistem di sini ya, marah, makanya timbul dengki, iri, akhirnya berbohong. Itu di sini yang di bawah ubun-ubun ini terjadi sambungan kayak gini juga. Tapi tentang hal-hal keburukan. Terlokalisasi nih, dahsyatnya. Lokalisasi ini di sini. Ya. Nanti kita lihat apa sih hikmah terlokalisasi? Apa sih tujuan Allah melokalisasi? Ya, satu area otak di mana di sini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu ada di sini. Ya. Nah, sekarang jika manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik, maka terjadi juga sambungan otak. Makanya kita perlu juga selalu ya belajar bagaimana kita untuk dalam kondisi yang sangat baik. Memang kita ada marah, memang kita ada sedih, memang kita ada sombong, itu kan ya itu fitrah banget di otak limbik sistem ini. Tapi kita belajar bagaimana kendalikan sedih itu, kendalikan sombong itu, kendalikan marah itu, kendalikan nafsu itu. Makanya kita juga akan tersambung neuron-neuron di otak prefrontal ini cara-cara, teknik-teknik. Ya. Jadi otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang baik di otak. Termasuk juga orang-orang yang sempat berdusta, kemudian memohon ampun. Agar apa? Agar terbentuk juga neuron-neuron koneksi baru yang baik di otak kita ini, terutama prefrontal. Begitu juga saat manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dirinya dalam kondisi yang tidak baik. Ya. Dalam artian itu tadi ya, mulai kan, wah saya kurang nih. Ya, harusnya saya punya uang kayak tetangga di sebelah, mikir gitu udah mulai gitu. Ya, harusnya, nah itu tadi. Nggak bersyukur, padahal sebetulnya di limbik system ini ada emosi yang positif, yaitu acceptance. Dia nggak searching itu, dia nggak naik ke level ya acceptance. Makanya ngelihat kan di sini juga bercampur dengan pengalaman kan, lihat tetangga berhasil, lihat ya kanan kiri, saudara kerabat berhasil, makanya muncul iri. Mulailah dia memikirkan hal-hal yang buruk. Nah ini udah mulai juga terjadi sambungan otak dalam kondisi berpikir yang tidak baik. Awalnya gitu tuh. Ya, mulai hasad. Nah itu tadi dosa sir sudah mulai. Dosa zolim sama diri sendiri. Ya, dosa terhadap diri. Nah itu terbentuk. Ya. Nah, maka otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang tidak baik di otak. Ya. Dan itu berarti yang di bawah ubun-ubun ini sudah mulai ada polanya tuh, patronnya tuh. Ya, karena sudah mulai berpikir yang tidak baik. Mulai ada hasad, mulai ada iri, mulai ada dengki, cemburu. Wow, dari situ tuh nanti tuh akan terjadi apa? Ya, mekanisme pertahanan diri. Si batang otak tegang akhirnya menipu, berbohong, manipulasi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi semuanya memang berawal dari dalam diri. Karena sebagai makhluk yang diturunkan sebagai khalifah, manusia memang telah menggenggam kemampuan lengkap untuk mengubah otaknya sendiri. Jadi bahwa dia jadi pencuri, apakah begitu memang ditakdirkan? Enggak gitu orang dikasih sebagai khalifah. Kamu punya cara, kemampuan lengkap untuk yang mengubah otak sendiri. Kalau mulai dari awalnya gara-gara tidak bisa memanage emosi yang negatif ini, kemudian batang otak tegang, kemudian mulai tidak bersyukur, mulai iri, dengki, ya itu kan kita yang mengubah otak kita sendiri. Padahal kan ya memang sih mungkin di awalnya aja kita kok di sana bisa punya mobil ya gitu.
Terus kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naik tangga level emosi di sini. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, mobilku yang ini aja, kenapa? Mobil mahal-mahal, bensinnya mahal, jaganya susah. Kalau nggak punya garasi harus dikudung, pakai kudung mobil. Ya, spionnya satu aja hilang bisa mahal banget, kan gitu. Kalau kita bisa naikkan level emosi ke emosi bersyukur, di mutmainnah, baru tuh. Ya, akhirnya kita tidak iri lagi, ya, malah bersyukur, malah ikut bahagia. Nah, mudah-mudahan karena kita tidak iri, tidak dengki, di bawah ubun-ubun tidak terjadi pola itu, nggak jadi patronnya, nggak jadi. Alhamdulillah kan? Ya. Itulah makanya mengapa harus sebut-sebut Allah, harus istighfar, astagfirullah ya Allah, untuk naikkan level emosi. Sehingga, karena apa? Karena nanti yang membuat neurotransmitter atau semprotan zat kimia itu dari otak yang tengah. Ya, untuk membentuk satu ya pikiran-pikiran lagi. Nah, kalau tadi nggak mampu menaikkan menjadi syukur, marah terus, akhirnya mulai mikir, kayaknya bisa nih ya kita markup ya, data, markup anggaran dan sebagainya. Jadi orang pintar pun karena dia pintar finance, pintar hitung-hitungan, dia bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak sanggup ya rasa cemburunya dirubah menjadi rasa syukur. Tidak sanggup dia. Ya. Oke? Nah. Semua perubahan ini dimulai dengan pikiran. Ya, pikiran kita merubah otak kita. Dan akhirnya nanti merubah perilaku. Karena apa yang ada di otak itu jalan pesannya ke sistem saraf. Sistem saraf ini sering sekali Bu Isa bilang kayak kabel listrik. Membawa pesan apa isi otak. Mulai kan otaknya tuh kreatif, kan otak kan kreatif. Tapi kreatifnya kalau dibawa ke negatif itu tadi kreatif menipu. Macam-macam nanti itu. Nanti seolah-olah itu pesan dari orang tertentu, padahal dia yang bikin. Makanya menipu. Lewat media, menipu juga mungkin lewat telepon. Kenapa? Karena dia ingin menipu di sini, dia bilang menipu, makanya badannya nipu aja gitu. Ya, ada menipu yang caranya ketahuan menipu, ada juga menipu yang, kok pinter banget ya nih nipunya ya. Itu berarti dia juga punya ilmu di sini tuh. Cuman karena sudah alter egonya terbentuk, kerak di bawah ubun-ubunnya terbentuk, maka dia nggak bisa lagi kontrol mana yang benar, mana yang enggak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi sekali lagi di ubun-ubun ini terjadi sambungan otak. Baik yang ilmu, baik yang pengalaman, dan juga ya yang tentang dosa-dosa yang dia lakukan di sini. Ya. Nah, untuk itu karena dia di ubun-ubun, kita kan punya nih bahwa kita ini, mudah-mudahan belum jadi alter ego ya, na'udzubillah min dzalik ya. Mungkin ada khilaf-khilaf. Itulah pada saat kita berwudu dan pada saat mengusap kepala, ini harus kita jangan asal-asalan ngusap kepala. Wabil khusus di daerah otak kita ini, wabil khusus di bawah ubun-ubun, minta sama Allah, ya Allah, ya mohon ya Allah lindungi otakku dari hal-hal buruk ya Allah, dari dosa-dosa ya Allah. Karena ini cara pertama, terapi pertama untuk ya pola, patron atau sambungan otak yang mungkin kita tanpa sadar ya tersambung, udah mulai kesambung di sini. Na'udzubillah min dzalik. Di wudu ini salah satu ya dari jutaan makna wudu ya. Karena kalau kita bahas wudu nanti one day kita satu saatnya Mbak Ulia belajar wudu gitu. Tapi salah satunya pada saat mengusap kepala, ngomong sama Allah, ya Allah. Saya semenjak belajar tentang di bawah ubun-ubun itu ada alter ego, ya Allah, itu pas lagi wudhu itu nggak mau sembarangan. Dan nggak mau cuman di depannya di sini doang nih, nggak mau nih, rugi nih Mbak Salma kalau kita wudhu nih, ibu-ibu kan juga gitu ya dulu ya, malas buka kudung, cuman kena rambut 3, walaupun memang sah aja, cuman rugi ubun-ubun nggak kena. Makanya mumpung lagi di rumah, ibu-ibu mudah banget, wudhulah sempurna, wudhulah yang betul.
Dan memang dimintanya adalah mengusap sampai ke belakang, baru kita balik lagi. Kenapa ini? Karena di dalam ini isinya banyak isinya, termasuk watak di sini, bakat di sini. Tapi wabil khusus pas ubun-ubun itu tolong didoakan di situ. Ya. Buat adik-adik saya itu yang pasien-pasien narkoba dulu dan anak-anak LGBT, saya selalu bilang, pokoknya kalau tiba-tiba alter egomu atau dosamu memanggil-manggil untuk kamu berbohong kembali atau mencuri kembali, kamu siram kepalamu, saya bilang gitu. Karena mungkin ya mereka nggak sempat lagi wudhu, dia siram kepalanya sambil doa, ya Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya apa? Listrik yang di sini yang dia mau perintahkan tubuh lewat sini nih untuk menipu lagi, itu berhenti dulu. Berhenti dengan air. Nanti siram kepala. Ya, baru setelah itu kalau udah siram, udah enakan, pergi wudhu. Karena mereka ini terapi ya, terapi banget ini untuk di bawah ubun-ubun. Oke. Jadi ya sekali lagi saya ulang-ulang ya tentang sambungan otak ini. Jadi ada di sini kita sambungan otak kita ya, dan juga pada saat istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, itu juga akan tersambung neuron yang ada di ya daerah prefrontal ini. Dan kita harap pada saat istighfar, astagfirullahalazim, kalau terjadi sambungan di bawah ubun-ubun, istighfar ini bisa membersihkan. Ya, dibersihkan oleh istighfar ini. Astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullah. Bisa jadi kita melakukan khilaf karena kita ya nggak sadar gitu. Dosa ini karena dosa kecil banyak termasuk apa? Termasuk ya lambat melakukan kebaikan. Itu juga sudah masuk dosa kecil, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Nah, pada saat istighfar itu diharapkan ada sambungan. Ada sambungan koneksi neuron istighfar, diperbanyak lagi di sini. Perbanyak lagi di sini. Nah, inilah kayaknya gampang banget ya buat saya, kita berbuat dosa suruh istighfar. Ini memang disuruhnya gampang, tapi jangan salah, maknanya luar biasa itu istighfar. Ya, astagfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Azim. Sini ada sifat ghafar. Nanti soal istighfar bulan depan kita akan perdalam lagi ya, yang dengan tema forgiveness therapy. Ya, nah, ini kan kita berangkai ya, insyaallah. Kemudian otak langsung menerima dan membuat koneksi neuron apapun pesannya. Jadi di otak ini kalau ada peristiwa, ditangkap oleh mata, ditangkap oleh telinga, ditangkap oleh permukaan kulit, ditangkap oleh hidung, ditangkap oleh mulut, itu terjadi sambungan kan? Terjadi sambungan. Ya. Nah, jadi pikiran memberi pesan juga pada perasaan, dan bukan hanya di otak terjadi sambungan. Apa? Di kolbu kita juga terjadi sambungan. Yang mana sih kolbu, Bu Aisyah? Nah, kolbu ini ya, para ulama dan para ilmuwan dekade sekarang ini merujuk pada organnya yaitu jantung, heart. Karena ditemukan banyak sekali ya keajaiban-ajaiban jantung. Jantung. Kolbu. Walaupun banyak orang mengartikan kolbu ini hati. Bahasa Arab kolbu itu jantung, hati itu kibdun. Ya, nah ini. Ya, ini Imam Al-Ghazali, ya, ulama besar kita ini, Masya Allah, dalam bukunya Teori Dasar Penyucian Jiwa, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang qalb. Ya. Jadi kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Masya Allah, ini Imam Al-Ghazali ini luar biasa ya. Makanya tadi alhamdulillah ini Pak Geri menyampaikan teman-teman di KMIB juga ya kitabnya dari Imam Al-Ghazali. Ini dahsyat Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Ini baru Imam Al-Ghazali, apalagi ya guru-gurunya di atas itu, apalagi Rasulullah SAW. Ya. Oke. Jadi ditemukan ternyata tahun 91 ini oleh Dr. J. Andre Armour, di sini ada neuron, 40.000 neuron.
Namun Imam Al-Ghazali di usianya itu dia kan lahir tuh di antara 1110 ya Masehi. Beliau sudah menemukan ada satu titik kolbu di daerah atrium ini. Tapi tahun 91 oleh Andre Amber baru ditemukan, oh ada neuron toh. Dulu juga Imam Al-Ghazali menemukan di atrium ini ada namanya SA node, sinus atrial node, tempat ya power atau listriknya supaya jantung ini berdetak. Lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, gitu. Imam Al-Ghazali duluan menemukan ya, insya Allah ya. Ilmuwan-ilmuwan itu baru abad 19 menemukannya. Nah, Imam Al-Ghazali juga bilang ada sesuatu itu selain SA node di daerah atrium ini katanya. Ada suara Tuhan katanya di situ. Ya. Makanya dia sebutnya titik kolbu. Nah, barulah ditemukan, oh ada otaknya jantung. Makanya di jantung juga ada sambungan neuron di sini. Yang bahaya, orang yang sering menipu, orang yang sering ya berdusta, manipulasi, maka bukan hanya di otaknya saja tersambung neuron-neuron dusta manipulasi, tapi di kolbunya juga tersambung memori-memori dusta, manipulasi, menipu dan sebagainya. Inilah yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau ya mudghah ini baik, maka baik semua tubuh. Kalau mudghah ini buruk, maka buruk semua tubuh. Buruk baiknya itu tergantung selama ini apa yang dia pelajari, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Karena selain di otak terjadi sambungan kayak gini, di sini juga tersambung. Padahal di sini juga ini sering kasih tahu otak, otak, jangan gitu. Masa kamu mau kaya, kamu menipu? Ini suka ngomong ini, makanya ada namanya suara kolbu. Kenapa? Ya. Menurut Imam Al-Ghazali, jantung ini dari awal selain lupdup itu ada ya suara Allah di situ. Suara Tuhan di situ yang selalu ingatkan otak. Oi, otak. Penemuan Andre Armour juga mengatakan begitu. Jantung bisa ngomong sama otak. Jantung bisa kasih pesan kepada korteks otak. Tapi dia akan suara Tuhan akan tertutupi dengan apa dosa tadi yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya. Maka dengan istighfar ya insya Allah sambungan yang di jantung juga ini terjadi ada sambungan baru istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agar apa? Agar mungkin kebiasaannya membuat dia buat dosa bisa ya ada sambungan istighfar yang baru. Dosanya tetap dia ingat, saya pernah misalnya menipu ibu saya. Ini anak-anak narkoba ya, contoh yang paling gampang karena saya geluti itu. Ya, saya pernah menipu ini. Itu nggak bisa lupa itu ingat. Tapi karena istighfar di memori yang dia ingat ada sambungan istighfar, maka dia ingat tapi tidak melakukannya lagi. Itulah tobat, ya, itulah istighfar. Dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Ini juga saya sering sampaikan. Karena kita mau belajar tubuh kita ya, jadi kita tahu ya. Jadi sistem saraf ini banyak kabel-kabel jalan di tulang belakang, nanti tulang belakang jalan sistem saraf ke seluruh tubuh. Ini dia. Ya. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dan dia berjalan di antara otot-otot. Selain saraf ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe, ya, jalan di antara otot-otot kita. Ya, saraf ada yang di permukaan juga, ada yang di dalam. Ya, nah. Ini dia ya sistem saraf, kerjanya kayak kabel listrik. Maka ya pada saat tadi kita melakukan dosa, ya selain tadi ada di otak ini tersimpan menjadi alter ego, dan alter egonya yang kasih perintah untuk badan ini melakukan dosa. Dan cepat banget loh perintahnya itu, karena sistem saraf ini punya kecepatan yang luar biasa. Neuron sensoriknya 240 km per jam, neuron motoriknya 320 km per jam, cepat. Bukan hanya dosa sebetulnya ya, semua yang ada di otak kita jalan. Semua yang dilihat lewat mata jalan pesannya. Semua yang didengar jalan, semua yang diucapkan jalan. Termasuk kita haus,
ya ini leher tiba-tiba dahaga gitu ya, dan kita sedang tidak saum, ya kita belum mikir mau ke dapur, ini sudah kasih pesan ke dapur, kaki ke dapur, ambil gelas, ambil air di dispenser dan minum. Cepet banget, kenapa? 320 km per jam. Nggak ada kendaraan juga ya mobil secepat itu ya. Cepet. Begitu juga dosa, karena sudah menjadi alter ego, kadang nuraninya belum sempat bilang stop, jangan lakukan itu. Apalagi nggak pernah istighfar. Ini alter egonya kasih tahu, akhirnya dia pergi lagi pakai narkoba, pergi lagi menipu, pergi lagi mencuri. Ini ya yang susah sekali orang yang senang berbuat dosa dan dia tidak bertobat, tidak menghentikan, maka ya badannya ngikutin apa yang ada di otaknya, wabil khusus yang di bawah ubun-ubun tadi. Jadi badannya mengikuti. Ya. Nah. Kemudian yang saya mau perkenalkan lagi kali ini adalah ya di antara tulang belulang tulang belakang ini paling ujungnya ini ada namanya os coccygeus atau kalau bahasa Indonesia tulang tungging atau tulang ekor ini. Buat kita perempuan ibu-ibu kalau lagi mau melahirkan ini tulang ekornya ya dia terangkat. Makanya kepala bayi keluar dari sini. Ya Allah. Aduh kalau cerita tentang kelahiran itu merinding. Ya Allah. Nah, kita hari ini khusus pada si tulang tungging. Ada apa dengan tulang tungging ini? Hadis Bukhari nomor 4953 ya. Rasulullah bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah. Jadi semuanya hancur dimakan tanah, termasuk tulang tengkorak, bahkan tulang gigi, kecuali satu tulang yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat, tulang ekor. Ya. Diperkuat lagi hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah, kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2955. Ada apa tulang ekor? Ada apa tulang tungging ini? Ini dia nih. Ini dia nih, persis banget. Di ujung banget. Ya, tulang ekor. Ya. Nah. Bahkan waktu ya mau terbentuk janin itu tulang ekor duluan yang dibentuk sebetulnya oleh Allah. Nah, dari sinilah nanti kabel-kabel saraf jalan naik ke otak. Jadi kabel saraf itu justru dari tulang tungging. Ujungnya itu saraf-sarafnya baru dia naik ke otak gitu. Ya. Jadi Dr. Othman Al-Jilani, Profesor bidang histologi dan patologi Sana'ah University Yaman bersama Syekh Abdul Majid pada Ramadan 1423 Hijriah atau November 2002, mereka membakar tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kemudian mereka membawa tulang tersebut ke Al-Olaki Laboratory di Sana'ah Yaman untuk dianalisis. Hasil laboratorium menunjukkan sel-sel pada jaringan tulang tidak terpengaruh oleh pembakaran suhu tinggi. Bayangkan. Ya, penelitian itu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran tentang sabda Rasulullah SAW tadi yang mengatakan tulang ekor tidak hancur, bahkan dari tulang ekor akan dirakit kembali manusia di hari kiamat. Jadi ada cloning tubuh kita lewat tulang tungging ini. Ya. Jadi karena tulang tungging ini adalah permulaan saraf yang nanti ke otak, saraf yang nanti ke kaki, ya, ke seluruh tubuh, maka dikatakan tulang ekor ini seperti black box-nya pesawat. Apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan terekamnya di tulang tungging. Waktu masih hidup ya, terekamnya di mana kalau kita melakukan hal-hal yang baik maupun yang buruk, terekam di otak, terekam di jantung, dan terekam di tulang tungging. Ya. Hanya nanti sewaktu kita meninggal, kemudian kita dimakamkan, masukkan di kubur, semuanya hancur, baik otak maupun jantung. Tentunya kan memori kebaikan kita hancur kan gitu.
Tapi itu tadi ada satu tubuh manusia yang nggak bakal hancur, bahkan dibakar sekalipun, bahkan di bulldozer. Jadi pernah nih tulang tungging di berkali-kali di bulldozer, enggak patah, enggak hancur. Ya, bahkan tadi sel-selnya tuh ya di dalam jaringan itu enggak rusak sama sekali. Jadi ada rekaman juga di sini nih. Jadi ini yang enggak hancur, ini nanti yang menjadi persaksian kita pada hari kiamat. Ini juga pada saat kita melakukan dosa, tadi kita sudah lihat, dosa di otak itu persis di bawah ubun-ubun, dia berkarat di situ. Hati-hati di kolbu juga ya terekam di situ, dan terekam juga di tulang tungging. Ini juga nanti yang akan ya dihitung tadi dosanya berapa. Karena otak sama jantung pada saat kita di kuburan itu sudah hancur. Ya, nah. Ini dia nih tulang tungging nih. Jadi yang lain udah hancur ini nih. Dan ini kalau diteliti juga, dia masih ada itu. Dia punya jaringan, dia punya gen, dia punya rekaman-rekaman. Kecil sebetulnya ya. Ya sama lah kalau kita punya USB yang kecil kan itu banyak banget data-data di situ kan. Ya, nah. Jadi istighfar ini pada saat kita ya melakukan pertobatan, atau kita istighfar keseharian kita, dalam sholat kah, atau dalam ya kondisi-kondisi tertentu, maka jangan salah, istighfar ini astagfirullahaladzim, dia akan terbentuk koneksi istighfar di otak, dan berharap tadi di bawah ubun-ubun juga ada sambungan istighfar, kemudian di jantung juga, dan istighfar ini juga jalan ke sistem saraf, dan nanti terekam di tulang tungging. Sehingga apa? Kita harapkan kehilafan kita, dosa kita yang terekam di tulang tungging oleh istighfar ini di-delete. Ya. Ini pentingnya istighfar, astagfirullahaladzim. Dan supaya afdol, waktu istighfar jangan asal aja. Karena kalau asal aja, dia kurang power. Jangan-jangan nggak sampai ke tulang tungging. Makanya diminta oleh para ulama pada saat istighfar kita, ya apa sih yang mau diminta di-delete atau dihapuskan nih ke dosa kita dengan istighfar ini? Harus sebut juga, ya Allah, kemarin saya bohong dikit sama suami, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa bohong dikit Bu Isa? Ya namanya kadang-kadang sama suami gitu ya. Ya. Ditanya, kamu butuh berapa bulan ini? Misalnya gitu ya, 5 juta, kita tambah-tambahin dikit, 5.500.000 deh ya. Kira-kira begitu pernah buat Mbak Linda? Kalau Mbak Linda mungkin karena kerja sendiri nggak perlu ya, nambah-nambah dikit ya. Ya. Nah itu kan kita harus ngomong, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tadi sih nggak gibah, tapi ada temanku gibah di sampingku. Ya. Aku nggak suruh berhenti, jadi telingaku, ya Allah, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Istighfar ini jalan membersihkan yang di otak, membersihkan yang di jantung, dan di tulang tungging tadi loh yang kita mau bersihkan, ya Allah. Ya, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Ya, itu tadi. Selain terjadi sambungan pada saat istighfar ini, kita ada mekanisme respirasi. Astagfirullahaladzim, karbon dioksida keluar dari mulut, hidung akan tarik oksigen dengan cepat dan banyak, maka nanti oksigen naik ke otak, ya, kena tadi otak mamalia dan otak batang otak, jadi rileks batang otak sama mamalia. Ya, nah. Sholat tobat. Katakan pada saat kita melakukan dosa berulang menjadi dosa besar atau kita melakukan dosa besar, kita diminta sholat tobat. Apa makna di sini? Makna di sini diharapkan pada saat kita sholat melakukan gerakan-gerakan yang ritmis dan teratur, otot-otot ini yang tadinya tegang, yang menjepit saraf dan pembuluh darah itu kembali rileks, sehingga sistem saraf, sistem pembuluh darah nggak kejepit. Emang mau apa sih Bu Isa? Nah, kita ngomong sistem saraf aja ya, karena kita tadi belajar sistem saraf. Karena kalau sistem saraf sudah tidak terjepit, kalau kita nanti bermohon di dalam sholat ini, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka
doa yang kita lafazkan mulai dari mulainya sholat sampai terakhir nanti salam, kemudian dilanjutkan dengan istighfar yang berulang-ulang, jalan di sistem saraf, lancar jalannya. Sehingga bisa sampai di otak, bisa sampai di jantung, dan bisa sampai di tulang tungging. Itulah mengapa ya kita sholat ini ada gerakan. Ini salah satu hikmah dari ratusan juta atau miliaran hikmah dari sholat. Jadi dengan gerakan sholat maka otot-otot yang tegang akan rileks dan pembuluh saraf yang jalan di tubuh tidak terhimpit. Sehingga pesan istighfar jalan dengan lancar sampai tulang ekor. Ya. Itulah makanya kalau kita khilafnya udah kebanyakan, segeralah sholat tobat. Atau kita bahkan ya kita melakukan dosa besar. Ya, durhaka, zina, ya, dan lain-lainnya tadi. Supaya apa? Supaya kita butuh istighfarnya sampai di tulang tungging ini cepat. Tapi tentu berikutnya yang namanya tobat berhenti melakukan dosa terus ya tadi. Kalau enggak terbentuk lagi. Nanti tobat lagi. Bisa, cuman Allah sudah kasih kalau sampai 3 kali kamu tertutup nanti. Ya, tertutup qalbumu, tertutup itu nanti semuanya. Nauzubillah min dzalik. Khatamallahu fi qulubihim. Jadi Allah tutup di kulub kita. Aduh, ngeri banget. Ngeri banget. Ya, istighfarnya nanti udah nggak bisa ya jalan lagi di sini. Ya. Kemudian dengan posisi sujud, darah banyak mengalir di daerah prefrontal cortex. Ke sini nih. Sehingga area di bawah ubun-ubun bisa dialiri darah. Itu makanya tadi di Al-Alaq tadi dikatakan, maka bersujudlah padaku dan dekatkanlah dirimu kepadaku. Orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dusta, durhaka atau dosa tadi. Supaya ya pada saat bersujud ini darah yang dari sini ini jalan ke sini. Karena di sini ini kurang darah. Memang ada pembuluh darahnya. Cuman kalau kita berdiri darahnya nggak ke sini. Makanya harus ada gerakan sujud ini. Supaya ilmu yang ada di prefrontal dialiri darah yang membawa nutrisi, membawa oksigen, ya, untuk ilmu-ilmu itu bisa diaplikasi. Makanya banyak orang belajar tapi jarang sholat, jarang sujud, ya, ilmunya nggak kepake. Rugi banget. Nah, yang luar biasanya pun dengan dosa-dosa atau khilaf yang kita lakukan sengaja atau kita ya tidak sengaja, itu selain dialiri istighfar tadi, dialiri darah juga ini. Jadi kayak ini mau disikat ini daerah sini. Makanya sujudnya agak lama dikit ya, kayak teman-teman ya. Karena kalau sujudnya terlalu buru-buru, nggak tumaknina, belum sampai darah ke sini udah turun lagi. Ya. Ini karena kalau kita posisinya kayak gini, di daerah prefrontal ini sedikit darah ke situ. Sudah ada pembuluh darahnya, cuman sedikit ke situ. Itulah makanya disuruh sujud. Dan sujud ini yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya Allah. Bahkan kadang-kadang udah nggak tahu lagi mau minta apa, udah pas sujud, ya Allah. Ya, setelah kita doa sujud, mohon ampun. Ya Allah, kadang-kadang kita nggak tahu ya apa yang kita lakukan gitu. Karena yang termasuk dosa kecil itu jadi ya kebaikan yang kita lambat-lambat, sholat kita lambat-lambatin dengan sengaja, udah dosa itu. Makanya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah, sholat di sisi lain ya, sisi kalau kita berapa kali bicara tentang sinyal, nah, ini terjadi sinyal yang panjang sehingga apa? Sehingga doa kita ba'da sholat, setelah kita minta ampun, ya, setelah kita tobat, maka doa kita akan berpancar juga ke alam semesta, maka akan ditarik peristiwa yang membawa doa kita itu. Tapi bayangkan seandainya tidak bertobat, ya, maka ya sinyal kita membawa dosa-dosa kita. Nanti akan ya kena ke anak, kena ke pasangan hidup, kena ke saudara-saudara. Jadi nyamber gitu, nular-nular. Nauzubillah min dzalik. Dan kehidupannya tentu senantiasa dalam kondisi yang penuh azab.
nggak pernah barokah hidupnya kalau orang ya tidak bertobat. Ya, jadi mungkin segini dulu Mbak Linda ya pembahasan dosa ini, saya juga mohon ampun ini sama Allah ya, ini wallahu alam bisawab, ini hanya pendekatan-pendekatan supaya kita mengerti sedikit ya, ini nggak bisa ya, ini masih superficial sebetulnya, tapi mudah-mudahan pendekatan ini kita jadi tahu, jadi kita pada saat kita ibadah, wudhu nggak asal-asalan, sholat juga nggak asal-asalan, lafazkan istighfar juga nggak asal-asalan. Insya Allah itu jadi sebuah ikhtiar kita untuk mengatasi khilaf-khilaf atau dosa kita ya. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Linda Salma.